Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema hari ini yang ingin saya bahas adalah tentang 3 jebakan dalam berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali seseorang itu mendapatkan berkat dan responnya dalam menerima berkat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Karena itu saya ingin membahas tentang 3 jebakan dalam berkat. Yang pertama, dari sisi kalau kita perhatikan bahwa respon kita terhadap berkat, jika motivasi kita ke hal-hal yang negatif atau tidak baik, maka ini akan terjadi. Yang pertama adalah jebakan arogansi. Jebakan arogansi adalah kesombongan bahwa kita merasa apa yang kita capai dan peroleh hari ini adalah hasil dari usaha kita dan kerja keras kita saja. Tidak ada Tuhan di balik itu. Kemudian orang itu merasa tidak membutuhkan Tuhan, lalu akan memandang rendah orang lain. Merasa bahwa apa yang dia capai, pencapaian hari ini bukan karena Tuhan, tetapi karena kerja kerasnya. Tuhan Yesus sudah pernah berkata untuk mengingatkan kita, dikatakan bahwa orang kaya sangat sukar masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya jika hartamu makin banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal ini, sikap arogansi ini bahwa merasa apa yang kita dapatkan adalah usaha kita semata-mata. Maka itu yang membuat kita menjadi sombong, tinggi hati, cenderung untuk memandang rendah orang lain. Lalu yang kedua, jebakan yang kedua adalah independensi. Artinya independensi ini yaitu meninggalkan Tuhan karena sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ketika sudah diberkati, maka sudah lupa dengan disiplin rohani. Disiplin rohani mulai ditinggalkan, seluruh waktu, tenaga, pikiran telah tersita untuk pekerjaan. Hal ini tentunya adalah kemunduran rohani, dan jika kita tidak segera bertobat, maka hidup kekristenan kita bisa makin buruk atau merosot. Kita sibuk dengan segala kegiatan yang kita kerjakan, tersita tenaga, waktu, pikiran kita, dan kita tidak memberikan ruang khusus untuk rohani kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu poin yang ketiga, jebakan dalam berkat yang ketiga adalah manipulasi. Manipulasi yang dimaksud adalah yaitu merekayasa segala sesuatu untuk mengontrol orang lain dan situasi untuk keuntungan diri sendiri. Orang kalau sudah diberkati, rasa-rasanya segala sesuatu itu bisa dibeli dengan uang. Misalnya, uang tutup mulut orang dan mengontrol sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di bagian ketiga ini banyak orang merasa sudah mengatur atau memerintah orang lain. Karena merasa sudah berjasa ketika bisa berbuat baik ataupun menolong orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Kristus kasihi, inilah 3 jebakan dalam berkat. Yang pertama adalah sikap arogansi, yang kedua adalah independensi, lalu yang ketiga adalah manipulasi. Mari kita sama-sama belajar dan mengoreksi diri kita. Apakah kita masuk dalam ketiga jebakan itu atau salah satu di dalamnya? Jangan sampai berkat itu
yang kita dapatkan menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan Tuhan. Jangan sampai berkat itu kita memandang rendah orang lain karena berkat yang kita dapatkan. Atau kita diberkati secara materi melebihi orang lain, lalu kemudian kita memandang atau cenderung memandang rendah orang lain. Ataukah kita cenderung untuk manipulasi, merekayasa untuk mengontrol hidup orang lain dengan cara kita bisa membeli orang lain, kita mengatur orang lain, kita memerintah orang lain karena merasa sudah berjasa menolong orang lain. Karena itu mari kita sama-sama belajar mengoreksi diri kita dan kita bertobat supaya apa yang kita lakukan, berkat yang Tuhan titip percayakan kepada kita, sungguh-sungguh kita tidak terjebak di dalamnya dan membuat kita mengalami kemunduran rohani. Kiranya uraian singkat ini menolong kita untuk sungguh-sungguh serius belajar, menata, mengatur, mengelola berkat yang Tuhan percayakan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Demikianlah uraian singkat dari saya. Doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sampai ketemu lagi dalam uraian berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Panah Love agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Tuhan memberkati kita. Amin.